Kalau kalian sayang sama orang tua kalian, ketika kalian mendapati orang tua kalian jatuh, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah pergi ke tukang urut yang benar. Jangan sampai kejadian kayak ibuku ini. Jadi dia tuh seminggu jatuh tuh tangannya langsung lemes gitu kan. Nggak tahu. Nah kita ini kan awam kan dengan penyakit kayak gitu. Nah kok bisa kayak gitu? Kenapa? Nah, itulah kalian harus belajar. Kalau misalnya orang tua kalian terutama punya riwayat penyakit darah tinggi, yang pertama tuh emang obatnya harus selalu dikontrol ya. Minimal pokoknya seminggu sekali minumlah gitu. Jangan sampai enggak, apalagi kalau misalnya sampai jatuh itu bahaya banget. Terus yang kedua, kalian buru-buru langsung ke rumah sakit yang terdekat. Dan rumah sakit yang paling bagus itu adalah rumah sakit PON. Nah, inilah kebodohan kita. Kenapa waktu itu kita nggak ke sana? Karena kita nggak tahu. Kita waktu itu ke rumah sakit mahal yang kalau kita masuk itu harus bayar pertama 10 juta. Tapi ternyata dimintain lagi 10 juta. Tapi nggak ada tindakan apa-apa. Jadi recovery-nya tuh lama banget. Terus yang ketiga, kalian harus tahu bahwa stroke itu bisa berulang. Kalau misalnya orang tua kalian jatuh. Jadi harus benar-benar dijaga banget. Sekarang alhamdulillah ibu itu udah sembuh. Kenapa? Karena diurutnya setiap hari. Bayangin, bener gak Bu? Udah habis ratusan juta, tahu nggak sih? Dan itu bukan sedikit duit. Kita tuh nyari itu capek-capek, tapi alhamdulillah nggak boleh kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah kasih kita rezeki yang bagus. Udah kita kemana-mana ke tukang urut yang terbaik, bahkan sampai ke tukang urut yang lawan jenis. Tapi ternyata kita kecewa banget, tahu kan? Gak usah diceritain lah ya. Pokoknya intinya kalau ngurut jangan ke lawan jenis ya. Nah, terus gimana nih caranya nih? Karena kadang-kadang kan kalau kita ke tukang urut jauh, pertama ongkosnya mahal, kita harus naik Grab ya kan. Terus juga kita nungguin dari pagi sampai lama, sedangkan pinggang dia aja masih sakit. Jadi bukannya tambah sembuh, malah tambah sakit. Dan kita yang sehat nih, jadi tambah sakit. Jadi tambah menderita. Jadi setrauma itu ternyata nggak mudah ternyata ngurusin orang sakit ya guys. Nah terus gimana solusinya? Nih aku pakai ini nih. Ini aku pakai ini pagi, siang, sore. Awalnya dia nggak mau. Kenapa? Karena sakit. Tapi sekarang nagihin nagihin, katanya enak. Dan ternyata emang seenak itu. Aku juga pernah nyobain. Ini aku bukannya promosi ya, tapi aku ingin berbagi sharing kepada kalian kalau punya saraf kejepit atau kalian punya stroke, orang tua kalian ada stroke. Cara terampuh tuh pijet. Kalau dokter bilang misalnya nggak boleh dipijat, betul. Kenapa? Karena nggak semua tukang pijat itu bener. Yang ada badan kita nih, dia pernah diurut nih pada biru-biru, terus sekarang orangnya udah metong. Mau tahu orangnya? Gak usah tahu lah ya pokoknya. Terus yang lucunya lagi, ada tukang urut deket rumah ngurut dia. Katanya gini, Ji lu mah masih bagus Ji, kalau misal masih sakit. Ternyata orangnya meninggal, lebih cepat dia ya meninggal daripada nih. Makanya jangan suka pernah menjustifikasi orang sakit itu dikit lagi meninggal. Nggak boleh kayak gitu. Yang penting sama kita sakit kita harus selalu berusaha. Nah itulah demikian ya sharing dari aku. Nanti di pas selanjutnya aku akan kasih tahu lagi langkah-langkah yang dilakukan jika emang udah terjadi stroke ya.